Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham sektor teh dan beberapa yang di request. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MPPA, ke-8 MLPL, ke-9 Bepin, ke-10 DMMX, dan terakhir Kios. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,17% ke harga 6.640. Ditarik naik ya. Penutupan dan transaksi kembali sepi hari ini cuman senilai 9,5 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG ditarik ke 6641 dan ya naik-naik tipis ya. Tapi dia hari ini membentuk lower high. Memang juga membentuk higher low. Dan kondisi seperti ini ya ISG belum kemana-mana ya. Mungkinkah ini jadi swing low-nya? Kalau kondisi seperti ini ya bisa jadi. Tapi itu kemungkinan besar kalaupun rebound melanjutkan penguatan minggu depan itu potensi tetap kepentok di 6750 ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ada hammer dan ya kalau mampu rejection sih cukup oke nih ya di 6680 ya rejection, dan kalau bisa potensi upside naik tuh bisa sampai 6850 1-2 minggu ke depan ya. Kalau memang ini ada perlawanan, tapi kuncinya untuk ISG yang minggu depan harus tutup sudah di atas 6700 6320 itu untuk ISG. Jadi seperti itu, tapi perlu hati-hati kalau minggu depan dia bol lagi 6.600 sangat berpeluang ke 6.500 ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup di harga 264, terkoreksi tipis 0,75%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Buka hari ini coba rebound namun gagal nembus area resisten 270-nya. Ini kondisi chartnya. Dengan kondisi seperti ini dia terus membentuk higher high higher low. Minggu ini cukup bagus, cuman sayangnya kepentok resisten ya 270. Tapi masih oke nih, masih ada peluang lanjut naik. Dengan skenario seperti ini, kelihatannya juga volume mulai meningkat di area atas ini ya. Berarti memang ada coba untuk tarik naik, cuman ya sayangnya nggak mampu. Hari ini koreksinya tipis saja, nggak masalah ya. Memang kelihatannya ada candle yang kurang bagus, doji di dekat resisten. Takutnya ada koreksi. Ya kalau koreksi menurut saya kalau mau bagus ya koreksinya nggak lebih dari 258 ya 260 itu. Kalau dilihat dari candle weekly-nya cukup bagus, volume meningkat. Sayangnya memang nggak mampu tutup di atas 270 ya. Ada peluang lah minggu depan tetap mencoba kembali uji resistennya 270 untuk Buka. Ya ada peluang seminggu ke depan. Kalau minggu depan bisa tembus bagus tuh, apalagi bisa tembus nggak perlu 300 ya. Kalau dilihat tren jangka pendeknya 280 aja bergerak di atas EMA 20-nya, EMA 60-nya ini udah mantep nih untuk Buka ya. Bisa peluang untuk uptrend. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 105 menguat 8,24%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya Goto membentuk pola cup and handle, dan apakah ini konfirmasi? Ya semestinya ya. Agak jauh EMA 60 yang akan dikejarnya. Kalau dilihat EMA 20 mulai melandai dan mengarah ke atas ya. Ini menarik nih. Kalau ada Bapak Ibu dikasih koreksi itu nekat aja. Kalau Goto dari kemarin sudah beli ya di grup Borneo Trader. Saya suruh antri di 94, 93 kemarin dapat. Low kemarin itu di 93. Dan ya semestinya ada peluang tetap nih target saya 120, 130 untuk Goto ya. Kalau misalnya koreksi ya nekat aja. Sepertinya Goto akan dijaga di 100. Tapi ini menurut pandangan saya ya. Kelihatannya ada indikasi kan. Jadi seperti itu untuk Goto. Ini sudah berhasil break setelah koreksi. Sebelumnya juga tembus 100 kan. Waktu kenaikan pertama habis itu diguyur turun dulu, mungkin juga bandarnya akum, lihat volumenya kecil turun dan mantul lagi dari 80 naik, dan habis dia sudah tembus 90 dia bertahan tuh konsolidasi ngumpulin tenaga dan ditembusin hari ini. Jadi sangat berpeluang Goto ke 120 130. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau baru beli harga sekarang ya risknya sudah cukup besar ya, sekitar 7-8%. Kalau Bapak Ibu tadi beli pas buy on break 100 itu ya itu bisa. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, volume mulai meningkat dan dia berhasil break. Memang ada
pola 3 watt soldier, kalaupun candle merah minggu depan nggak masalah, tapi sepertinya sih candle merah koreksi kecil juga dia kalau minggu depan ya. Tetap menurut saya peluang besar Gotoh 120 130, tapi ya lebih lama ya pergerakannya, mungkin sambil menunggu laporan keuangan ataupun laporan tahunan nanti ya, karena juga 3 bulan ke belakang kan Tokopedia itu mulai menarik dari komisi untuk pedagang dan juga ada biaya untuk setiap transaksi di Tokopedia. 1.000 kalau nggak salah setiap transaksi, dan mengurangi untuk diskon, dan juga ada pilihan antara diskon dan gratis ongkir. Jadi kalau Bapak Ibu orderan yang mau gratis ongkir nggak dapat diskon, kalau mau dapat diskon nggak gratis ongkir. Nah itu menurut saya cukup mengurangi untuk kerugian-kerugian Gotoh ya. Mungkin laporan keuangannya bisa lebih baik lah ya menurut saya untuk 3 bulan ke belakang. Jadi seperti itu untuk Gotoh. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2.340 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Teknikal untuk SRTG lagi konsolidasi. Cuman ya kalau ISG aman aja nih kelihatannya. Ada akumulasi ini di bawah nih. Pertama memang dia bermain di range pendek, tapi kita lihat aja ini model-model ber-PT nih, main di range pendek tiba-tiba ditarik naik aja. Kuncinya ya ini, kalau dia sampai tutup di bawah 2.300 ya pertimbangkan stop loss. Risknya kecil, paling 4% lah ya. Dengan target minimal ke 2.500 tuh lumayan. Sampai 2.600 tuh 10% lebih bisa dapat. Risknya cuma 4%. Risk reward 1:2. Tapi ini disclaimer on. Bisa jadi ini bottom nanti dia naik ya. Seperti itu. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, biar terlihat seperti apa, kelihatan ada volume meningkat di area bottom selama 2 minggu dan ada rejection di area 2.300. Ya kalau dilihat dari candle weekly-nya nih bisa jadi koreksi ABC, dan ya harus mantul dari 2.300, jangan sampai tutup di bawah itu lagi untuk SRTG. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 1.010, terkoreksi 0,98%. Langsung saja ke teknikalnya. Teknikal, IMTK lagi berjuang untuk bertahan di atas 1.000. Dia beberapa hari dari hari Senin itu di bawah 1.000 terus, 980 naik turun terus 1.000, tapi dia terus membentuk higher low, dan ada peluang lah ya menurut saya juga untuk teknikal rebound kemungkinan Senin. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat dari candle weekly-nya nih, ada candle inside bar, dan ya semoga aja ada pembalikan arah untuk teknikal rebound sampai 1.050-1.100 itulah ya untuk minggu depan. Untuk IMTK ada peluang nih, kalau nekat beli ya stop loss saja di bawah 975. Ya risknya cuman dari harga sekarang ya risknya 3% sampai 4% lah. Target profit minimal itu 1.040, 1.050, 1.060 itu 4% sampai 5%, dan bisa sampai 9% ke 1.100. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 214, terkoreksi 1,83%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Teknikal untuk SCMA gagal menembus 224, 220-nya dan turun. Ya ini harus dijaga. Kalau koreksi nggak boleh turun dari 210. Kalau dia turun ya lebih lama lagi naiknya, dia akan mengarah ke 200 lagi, turun, konsolidasi, mungkin baru pelan-pelan naik ya. Kalau mau bagus ya besok Senin itu langsung hijau aja atau doji ya, jangan sampai tutup di bawah 210 support minornya. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 123 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIRG kondisi seperti ini mau dilihat dulu seperti apa pergerakannya doji, dan dia terus membentuk higher low ya, cukup bagus selama di atas 120 untuk WRG, dan WRG ini susah menembus 127 130. Nah kalau Senin besok dia tembus 132 130 itu siap-siap uptrend, atau indikasi bisa jadi pola nantinya imported and shoulder. Tapi ya kalau mau membentuk pola imported and shoulder nggak turun lebih dari 117 itu untuk WRG, dan semestinya ya Senin itu kembali rebound, uji dulu 127 130-nya itu ya. Dan kalau dilihat dari candle weekly-nya
cukup bagus, candle bullish engulfing, sepertinya sih tetap ada peluang lanjut kenaikan ya. Targetnya terdekat 130 dulu diuji untuk WIRG. Seperti itu untuk WIRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 123, terkoreksi 0,8%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA kondisi seperti ini, doji di area support juga. Apakah ini menarik? Kalau yang mau sabar bisa-bisa aja, cuman kelihatannya belum ada inflow ya. Jadi ya masih belum kemana-mana. Ini kalau bergerak di range konsolidasi pendek nih tiba-tiba dibuang aja, itu yang takutnya ya. Teman, ini doji. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji dan sudah 3 minggu dia koreksi dan dibalas dengan candle doji. Ada peluang lah teknik rebound. Kalau nekat ya, tapi ini disclaimer on. Menurut saya sih ada peluang teknik rebound dia minggu depan. Target reboundnya ya 130 140 itu aja dulu. Pendek-pendek aja ya, karena ini lagi downtrend. Ya bisa dimanfaatin cuan bungkus. Peluang besar menurut saya ada teknik rebound minggu depan. Tapi disclaimer on ya, sekarang dia di area support yang sudah semenjak 5 hari yang lalu selalu dipertahankan di 120. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 102, terkoreksi 0,97%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MLPL kondisi seperti ini belum menarik. Cuman di level psikologis nih mulai ada volume yang besar di area bawah. Cuman ya candlenya naik turunnya jelek ya. Dan ini hapus saja ya, kita gambar ulang. Ini pakai support psikologis 100. Biasanya memang harga-harga 100 tuh saham kalau dari atas itu ada pantulan. Dari bawah kalau nanjak ya dari 60, 70, 80 dia ke 100, itu pasti kepantok dulu sebelumnya turun baru naik. Nah, seperti itu juga kalau memang masih ada guyuran, biasanya di 100 nih ditarik dulu ada pantulan. Mungkin minggu depan sama MPPA ada peluang rebound ya, ada peluang rebound untuk MLPL. Target reboundnya paling mentok ya, tapi bisa lebih ya bisa, tergantung market. Tapi indikasinya paling menguji resisten kuat yang dulunya support itu 110 111. Ke situ kalau ada teknik rebound bisa dimanfaatin cuan bungkus ya. Risknya cukup dalam memang sekitar 4-5%, target profit 5-7%. Hampir sama, seimbang aja ya. Risk reward 1:1. Ya di saham downtrend gak usah cari risk reward 1:2, 1:1 aja, asal ada peluang lebih besar dia terbang mantul ya ambil, seperti itu. Cuman ya itu harus ada trading plan, jangan sampai dibawa terus turun dalam ya. Jadi seperti itu. Untuk MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1090, terkoreksi 0,45%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bovin lagi mulai mencoba bertahan di atas 1080. Yang harus dijaga ini tutup aja, kebanyakan gambar nanti kan pusing. EMA 20-nya tutup aja. Pokoknya kalau sampai dia tutup di bawah EMA 60-nya garis hitam ini gagal. Udah, ini bisa jadi ada pola pattern flag nantinya atau bullish pennant. Atau seperti ini juga ya bolehlah, sesuai imajinasi Bapak Ibu aja. Kalau ada yang bilang gambar itu imajinasi ya psikologis pasar kelihatan dari chart seperti itu. Ya ini kan kelihatan, ini kalau memang mau bagus dia harusnya konsolidasinya di atas 1080 1090 itu. Dan minggu depan kalau ditarik naik itu menarik untuk Bopin ya. Pokoknya dia itu semestinya nggak boleh turun lagi dari 1080. Tutup di bawah itu menurut saya gagal. Dan kelihatan dia terus membentuk ekor panjang dari atas ya. Berarti masih seller kuat. Tapi karakternya memang seperti itu. Kalaupun dia naik, naiknya juga sering membentuk ekor panjang dari atas ya. Ya nggak masalah lah ya. Yang penting jangan beli di pucuk. Kalau saat kondisi seperti ini, beli saat dia koreksi merah. Atau candlenya hari itu lagi di titik terendahnya. Tarik naik kan lumayan. Seperti itu. Ini pola-polanya. Nah, jadi seperti itu ya untuk Bovin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada di MMX yang ditutup di harga 990, terkoreksi 1%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk di MMX kondisi seperti ini belum menarik. Kemarin sudah bagus di atas 1000, kemudian dibuang lagi. Ini bisa jadi pola dead cat bond nih. Hati-hati kalau dia sampai kembali turun di bawah 975 supportnya. Gagal. Kalau ada Bapak Ibu beli hari ini atau kemarin atau punya harga di 990, 980, kalau sampai tutup di bawah 970, pertimbangkan stop loss menurut saya loh ya. Kalau mau bagus ya minggu depan Senin Selasa langsung hijau untuk di MMX. Jadi seperti itu untuk di MMX. Langsung saja ke saham terakhir.
Ada kios yang ditutup di harga 114 menguat 1,78%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk kios kondisi seperti ini, dia ada teknikal rebound memang yaitu sama. Di level psikologis 100 tuh biasanya ada pantulan. Cuman ini udah turun dalam ya kalau dilihat dari candle weekly-nya. Udah 10 minggu bahkan dia turun ya. Dan saat dia turun, volumenya makin besar. Ini kayaknya volume create aja ya, crossing kiri kanan. Kan seperti yang sering saya bilang, kios ini sering crossing barang kiri kanan. Apakah ada technical rebound? Peluang sih ada technical rebound. Cuman kalau baru beli di harga 114 ya, kalau nekat dah ya, stop loss aja di bawah 109, 108. Sudah 10 minggu juga turun ya, semoga aja ada technical rebound juga ya minggu ini. Dia tembus kembali area 120-130 membentuk candle hijau minggu depan. Ada peluang ya. Ini ada perlawanan walaupun masih ada seller. Mungkin ada yang jual cut loss di atas berat dan turun lagi dia. Jadi kita lihat aja minggu depan. Yang penting jangan turun dari 100. Ini berapa ya low-nya? 105 low-nya ya, terlalu dalam ya. Pokoknya tutup di bawah 110, 109 tuh menurut saya tinggalin aja untuk kios. Atau kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 100, level psikologisnya bisa. Teman, kebiasaan kalau ngasih toleransi terlalu dalam, nanti jadinya tuh nggak jadi cut loss. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena nggak rela. Makin dalam muncul harapan. Biasanya seperti itu. Jadi menurut saya ya itu, sebaiknya mulai disiplin aja. Disiplin stop loss, misalnya dari harga Bapak Ibu beli, stop loss maksimal 5%, 6% ya udah stop loss. Jadi seperti itu ya. Untuk kios cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat, bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan. Kemana Mama Pin?